يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam kesempatan kali ini kita kembali dapat bertatap maya untuk membahas satu topik bahasan dengan judul nikmat kerja keras dan tanggung jawab. Kerja keras di dalam Islam termasuk salah satu hal yang sangat dianjurkan dan memang menjadi bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Bahkan umat Islam diwajibkan untuk selalu gigih dalam bekerja, untuk selalu giat dalam bekerja keras, tidak menjadi orang yang hanya duduk berpangku tangan bermalas-malasan, melainkan harus bangkit, berdiri menyingsingkan tangan, melangkahkan kaki ke depan, bekerja, berkarya, dan berusaha. Mari kita simak firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Qasas, ayat 77, yang mengajarkan kepada kita pentingnya bekerja keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, dari ayat ini tentu kita mengetahui bahwa kerja keras ternyata juga merupakan kewajiban dalam Islam. Pada ayat ini kita diajarkan untuk tidak boleh hanya memikirkan kehidupan akhirat saja. Walaupun ya, betul, akhirat adalah kehidupan yang sebenar-benarnya bagi kita. Namun kita tidak boleh hanya berfokus pada kehidupan di akhirat saja, lalu lantas melupakan kehidupan di dunia. Nah, tetapi kita juga harus memperjuangkan kehidupan kita di dunia. Kedua hal ini, dunia dan akhirat, harus gigih. Dua-duanya kita serius untuk memperjuangkannya. Tidak boleh hanya memilih akhirat saja, atau lebih fatal lagi, hanya memilih dunia saja. Nah, selain dengan memaksimalkan ibadah kita untuk akhirat, sangat baik pula bagi kita untuk bekerja keras demi kesejahteraan kehidupan kita di dunia. Karena ibadah juga tentu kita supaya kuat dalam melaksanakan ibadah-ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita juga perlu makan, tentu kita juga perlu pakaian yang layak, tentu keluarga kita juga memerlukan sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya, alat transportasi dan lain sebagainya. Nah, pernah diceritakan dalam hadis baginda Rasulullah SAW bahwa suatu hari ketika baginda Rasul sedang berada di sebuah majelis dengan para sahabat, terlihat ada seorang pemuda yang berbadan kuat, kekar. Dia sedang sibuk bekerja. Pemuda itu berlalu lalang di sekitar rumah Rasulullah SAW. Kemudian salah satu sahabat berkomentar, "Wah, sayang sekali pemuda itu. Sepagi ini dia sudah sibuk bekerja." Sahabat tersebut pun melanjutkan perkataannya, "Seandainya saja kekuatan tubuhnya itu umur muda dan kesempatan waktunya itu digunakan untuk jihad fisabilillah, sungguh alangkah baiknya." Nah, mendengar ucapan salah satu sahabat tersebut, Rasulullah SAW mengingatkan agar tidak berkata demikian. Teguran Rasulullah SAW ini sesuai dengan firman Allah surah Al-Qasas ayat 77 ini, bahwa manusia selama hidupnya pun memang dianjurkan untuk bekerja keras dalam mencapai keinginannya. Nah, sebenarnya kerja keras manusia dalam bekerja ternyata juga merupakan bentuk keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat
bahwa tujuan hidup kita di dunia adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita mengingat hal tersebut, kita akan bisa meluruskan niat dalam bekerja dan melakukan kegiatan dengan niat ibadah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita meminta kebaikan tidak hanya di akhirat saja, tetapi juga kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kemudian mari kita simak lagi firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, untuk semakin meningkatkan pemahaman serta pengamalan kita untuk memiliki sikap giat, tekun dan gigih dalam bekerja, mari kita simak hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anil Miqdam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ay ya'kula min 'amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kula min 'amali yadihi, rawahul Bukhari. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak satupun makanan yang dimakan oleh seseorang lebih baik daripada kerja tangannya. Sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil kerja tangan beliau sendiri. Nah, hadis ini menjelaskan pada kita tentang membiasakan bekerja dengan semangat, dengan rajin, dengan tekun, ulet, tidak berpangku tangan, tidak mengharapkan belas kasihan orang lain. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk membiasakan diri untuk senantiasa berperilaku kerja keras? Yang pertama, kita luruskan niat. Kita niatkan bahwasanya kerja keras kita ini merupakan wujud ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kita luruskan niat. Yang kedua, mengerjakan sesuatu pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Pekerjaan apapun, PR di sekolah, atau tugas-tugas yang secara online diberikan dari guru pengajar, sungguh-sungguh kita kerjakan. Jangan asal tuntung, jangan asal-asalan mengerjakannya. Kerjakan dengan kesungguhan, dengan serius, dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita biasakan juga pantang menyerah. Nah, pantang kita menyerah apabila kita menghadapi kesulitan dalam hal apapun. Kemudian yang keempat, cara kita membiasakan diri adalah kita tidak mengerjakan suatu pekerjaan yang dilarang oleh agama. Kita menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga cara kita membiasakan diri untuk berperilaku kerja keras. Kemudian kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha secara maksimal, kita bekerja keras secara maksimal, kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika hasil yang didapat itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka selalu bersyukur kepada Allah. Senantiasa kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan menggunakan nikmat yang telah Allah berikan sesuai dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti kita membiasakan diri berperilaku bekerja keras dengan senantiasa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah. Dan yang terakhir, cara kita membiasakan diri adalah dengan cara kita meningkatkan kesabaran apabila apa yang kita usahakan itu hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka kata kuncinya adalah kuatkan kesabaran kita. Hal ini penting agar kita senantiasa memupuk diri untuk memiliki semangat dalam bekerja keras. Apalagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada
wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah kamu untuk duniamu seakan-akan engkau hidup untuk selama-lamanya. Dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Jadi antara kehidupan di dunia dan persiapan bekal menuju kehidupan di akhirat harus kita usahakan dengan semaksimal mungkin. Tidak boleh bermalas-malasan. Nah, dengan senantiasa kita memupuk kebiasaan-kebiasaan untuk berperilaku bekerja keras ini, apa hikmah yang bisa kita dapatkan? Nah, hikmah dari bekerja keras yang pertama adalah tentu kita dapat mengembangkan potensi diri, baik berupa bakat, minat, pengetahuan, maupun keterampilan kita. Yang kedua, dapat membentuk pribadi yang disiplin serta bertanggung jawab. Yang ketiga, mampu mengangkat harkat martabat diri, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai masyarakat. Yang keempat, dapat meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan kita. Kemudian yang kelima, dapat mendorong untuk hidup mandiri dan tidak menjadikannya beban bagi orang lain. Berikutnya, tentu hikmah yang didapatkan adalah dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga. Nah, kebutuhan baik diri sendiri maupun keluarga akhirnya dapat terpenuhi dengan baik. Kemudian mampu menjalani hidup yang layak, yang mapan. Yang berikutnya, menimbulkan rasa sayang apabila waktunya terbuang dengan sia-sia. Berikutnya, dapat meraih cita-cita yang diimpikan, yang diidam-idamkan, yang didambakan. Kemudian, di antara hikmah yang utamanya adalah tentu menjadi disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, akan memperoleh pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena niat kerja keras yang diniatkan karena Allah merupakan bagian dari ibadah. Dan hikmah yang terakhir adalah dapat memelihara kemuliaan sebagai seorang muslim. Setelah kita membahas tentang kerja keras, tentu kita akan lanjutkan dengan bagaimana pandangan Islam tentang tanggung jawab. Bisa kita simak di dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat 38. Kullu nafsim bima kasabat rohinah. Tiap-tiap diri itu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Seorang muslim yang cerdas selayaknya merenungi bahwa tidak boleh meremehkan perbuatan baik sekecil apapun dan tidak gegabah berbuat dosa walau sekecil biji sawi, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Boleh jadi perbuatan baik atau jahat itu mula-mula amat kecil ketika dilakukan, akan tetapi bila pengaruh dan akibatnya terus berlangsung lama, bisa jadi amat besar pahala atau dosanya. Tanggung jawab seseorang berkaitan erat dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Semakin tinggi kedudukannya di masyarakat, semakin tinggi pula tanggung jawabnya. Seorang pemimpin negara, dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Seorang gubernur, dia bertanggung jawab atas rakyat di lingkungan provinsinya. Seorang bupati atau wali kota, dia bertanggung jawab dalam lingkup kabupaten atau kota madianya. Kepala rumah tangga, dia bertanggung jawab atas dirinya dan anak istrinya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berkenaan dengan tanggung jawab ini, dengan besarnya tanggung jawab ini, baginda Rasulullah SAW mengingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyyati. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Muttafaqun alaih. Nah, mengingat semua hal selalu ada konsekuensinya, maka jangan pernah kita berbuat asal-asalan. Jangan pernah kita berbuat sesuatu itu tanpa mempertimbangkan apa dampak dari perbuatan kita.
Maka ini menjadi penting dalam topik bahasan kita membicarakan seputar tanggung jawab kita. Lebih-lebih kalau kita berbicara lebih dalam, bagaimana tanggung jawab kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ada tidak terwujud dengan sendirinya, tetapi merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia bisa mengembangkan diri sendiri dengan pikiran, akal, perasaan, seluruh anggota tubuhnya dan alam sekitarnya yang telah Allah karuniakan kepadanya. Namun ingat, setiap apa yang Allah titipkan kepada kita memiliki konsekuensi, memiliki tanggung jawab. Nah, tanggung jawab kepada Allah menuntut kesadaran kita untuk memenuhi kewajiban dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk ciptaan Allah. Nah, sebagai hamba Allah, tentu kita harus bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Allah memberi kita rizki, Allah selalu memberikan kita yang terbaik sesuai dengan proporsi kita. Nah, untuk itu, maka kita bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas kita. Ada dua hal. Yang pertama, sebagai khalifah di muka bumi, dan sebagai Abdullah, sebagai abid, sebagai hamba Allah yang wajib melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu menjadi tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanggung jawab kepada keluarga. Masyarakat yang terkecil adalah keluarga. Keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Dan juga orang lain yang menjadi anggota keluarga, misalnya ada yang ikut bersama dengan kita di rumah kita, itu menjadi bagian dari anggota keluarga kita. Nah, setiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab terhadap keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga. Namun tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, keamanan, pendidikan anak-anak, dan kehidupan. Tanggung jawab kepada keluarga ini menuntut tiap anggota keluarga untuk mempunyai kesadaran tentang tanggung jawab masing-masing. Seorang anak, maka dia bertanggung jawab melaksanakan kewajiban sebagai seorang anak. Seorang ayah, dia bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah. Dia bekerja keras mencari nafkah untuk kehidupan anak-anak. Maka anak wajib bertanggung jawab pula untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Nah, ini menjadi bagian dari makna tanggung jawab kita kepada keluarga. Kemudian tanggung jawab kepada masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, kita bertanggung jawab. Karena kita makhluk sosial yang merupakan bagian dari anggota masyarakat. Oleh karena itu, dalam berpikir, berbicara, dan bertingkah laku, kita terikat oleh norma-norma kehidupan bermasyarakat. Semua tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat harus dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat. Sebagai contoh, di sekitar kita sedang diadakan kerja bakti, tetapi kita dengan sengaja tidak ikut berpartisipasi di dalamnya. Maka kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita itu. Sebagai akibatnya, kita harus siap apabila terjadi ketidaknyamanan dalam hubungan dengan masyarakat sekitar. Misalnya kita akan menjadi bahan omongan, kita akan menjadi bahan pergunjingan, kita dianggap pemalas dan lain sebagainya. Jika memang ada sanksi yang telah disepakati bersama, seperti membayar denda misalnya, karena tidak ikut berpartisipasi, maka kita harus bertanggung jawab dengan membayar denda tersebut. Nah, ini berkaitan dengan tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat. Kita hidup di tengah masyarakat kita, maka kita bertanggung jawab. Kemudian, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Suatu kenyataan bahwa setiap orang merupakan warga negara suatu negara. Kita merupakan warga negara Indonesia. Manusia terikat dengan norma-norma atau peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh suatu negara. Seseorang tidak dapat berbuat sesuai dengan kemauannya sendiri. Apabila perbuatan seseorang itu salah dan melanggar aturan, ia harus bertanggung jawab kepada negara. Misalnya, seorang pejabat pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola pemerintahan yang telah dipercayakan kepadanya. Tetapi pejabat tersebut melakukan korupsi misalnya. Maka ia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada pemerintah melalui proses hukum. Sebagai warga negara yang baik,
kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik negara, berusaha untuk memajukan negara. Sebagai pelajar, sebagai pelajar penuntut ilmu, kita wajib untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya, dengan bersungguh-sungguh, supaya apa? Supaya ilmu kita bisa kita terapkan, bisa kita gunakan dan bermanfaat bagi lingkungan, bagi diri kita sendiri, bagi lingkungan keluarga, bagi lingkungan masyarakat, dan secara umum bagi bangsa dan negara. Nah, selanjutnya, apa hikmah dari perilaku yang penuh dengan tanggung jawab? Yang pertama, mendapat kepercayaan dari banyak orang, dari lingkungan orang yang terdekat maupun terjauh, karena kita dikenal sebagai orang yang penuh dedikasi, memiliki jiwa bertanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang diberikan, maka orang akan memberikan kepercayaannya kepada kita. Yang kedua, mendorong pelaku dan pemangku kepentingan untuk lebih mudah dan cepat sukses. Kalau masing-masing sadar akan tanggung jawab, tentu pekerjaan dan tugas-tugas apapun akan dilakukan sebaik-baiknya. Maka ini akan mempercepat tercapainya sebuah kesuksesan. Yang ketiga, memberikan dampak lebih kuat, nyaman, dan aman dalam menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan. Yang keempat, tentu akan mendapatkan penghargaan oleh masyarakat. Akan mendapatkan nilai yang positif dalam kehidupan bermasyarakat. Yang berikutnya, dapat memperhitungkan sebab akibat dan dampak perbuatan di masyarakat. Nah, orang yang memiliki tanggung jawab yang tinggi, dia sadar akan konsekuensi, sehingga dia tidak asal-asalan dalam bekerja, dia tidak semena-mena dalam menjalani kehidupannya, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat. Yang berikutnya, mendapatkan solusi dan pengembangan yang tepat. Dan yang terakhir, tentu akan merasakan lebih tenang, lebih aman, dan lebih nyaman dalam segala hal. Ini merupakan hikmah-hikmah jika kita menjadi pribadi yang sadar akan tanggung jawab, sadar akan tugas yang sedang kita emban, baik sebagai pribadi, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai anggota keluarga, sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai siswa, dan sebagai orang yang turut hidup di tengah masyarakat. Jika kita memiliki kesadaran tanggung jawab yang tinggi, maka kita akan meraih berbagai hikmah, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, buah dari tanggung jawab yang sedang kita emban. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada nilai manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.